Halo semuanya, hari ini mau lanjutkan lagi untuk pembacaan Juli 2020. Ini untuk akhir Juli dari tanggal 15 Juli sampai 31 Juli 2020. Sorry. Pembacaan ini untuk zodiak Capricorn, oke. Jadi bisa resonate dan bisa enggak. Kalau memang enggak resonate, tolong jangan dipaksa, berarti memang energinya bukan untuk kamu. Oke, bisa ngarah ke percintaan, karir atau keuangan, apa aja. Oke. Dan setiap kali aku recording itu aku baru buka kartu, berarti saat itu juga aku reading. Jadi saat itu aku butuh waktu untuk baca, dan kalau nggak sesuai dengan yang kamu mau, kalau kamu pengennya gini, pengennya gitu, silahkan cari aja channel yang sesuai dengan yang kamu mau ya, karena aku nggak memaksa kamu untuk suka dengan cara aku ya. Setiap orang punya persepsinya masing-masing, dan jika nggak suka ya sudah, nggak apa-apa. Oke. Cari yang sesuai untuk diri kamu, apa yang buat kamu senang, buat kamu bahagia. Oke? Capricorn Juli 2020. Ada growth atau tree, pohon ya. Lalu ada bridge, wow. Dan ada storm atau cloud. So dan energi yang bermain di sini adalah tulip. Oke, dari 3 kartu ini energi yang paling bermain adalah tulip. Sebentar. So, apa yang kulihat di sini adalah ada suatu jarak di sini ya, yang membuat hubungan ini perlu dievaluasi, reevaluate, sesuatu yang memang harus dilihat, karena aku ngeliat cloud atau mendung di sini sebagai sesuatu hal yang memang harus ada yang terjadi, dimana kalau memang saat itu harus hujan ya hujan, bukan berarti hujan bakal hanya buat bumi basah, tapi juga buat udara bersih ya, buat yang namanya tanaman itu mendapatkan air ya, tanah menjadi lembab. Jadi perspektif untuk melihat itu yang berbeda. Dan aku ngelihat proses di sini, ada yang proses ini membuat jarak di antara kalian gitu ya. So, kita lihat moon oracle-nya. Okay, di sini ada nothing will come of the situation. A win-win outcome is forecast. Dan the energy is gaining momentum. So, dan di Badang believe in the impossible, blue moon. So, aku bisa bilang ini energi yang nggak buat begitu menyakitkan sih, tapi membuat sedih. Aku ngerasa ada energi sedih dalam artian kenapa ini terjadi, kenapa jarak ini harus ada,
kenapa proses ini harus terjadi. Ada rasa seperti itu, kayak ngerasa hal ini seharusnya nggak terjadi, hal ini seharusnya bisa aku kontrol, hal ini seharusnya bisa aku cegah. Ada rasa seperti itu. Dan aku bisa bilang di masa-masa ini ya, pembacaan ini aku bisa bilang rasanya bakal kurang lebih sama ya. Kita lihat klarifikasinya. Integrity, the youth, dan four of sword. So aku bisa bilang di sini saat ini banyak energi yang bermain adalah lebih kepikiran, jadi banyak terpikirkan akan hal ini, tapi actionnya belum ada, atau hasilnya aku bisa bilang belum untuk saat ini ya. Jika kamu berada di posisi ini, ngerasa kenapa rasanya seperti ini, kayak nggak ada outcome-nya nih, nggak ada hasilnya, karena memang saat ini bukan saatnya untuk kamu memanen, istilahnya seperti itu. So ada waktu yang diperlukan di sini. Four of Cups, the Hero, Counselor. So aku bisa bilang di masa ini memang masa untuk kalian banyak merenung dan berbicara dengan orang yang lebih berpengalaman, dalam artian mungkin orang tua yang bisa mengerti apa yang kamu rasakan saat ini, kenapa hal ini terjadi. Kamu butuh perspektif dari orang lain di sini aku lihat. Karena too much thinking di sini bikin kamu overthinking dan akhirnya ngerasa stuck, bingung harus gimana. Seven of Wands, Nine of Pentacles, ada Wisdom, ini memang saatnya untuk kamu atau dia yang energi terbaca di sini untuk memang menarik diri dari apapun yang terjadi, apapun yang kamu rasakan, karena memang saat ini bukan saatnya untuk mengambil action, tapi untuk masanya untuk berpikir ya. Ada memang terkadang waktu memang kita untuk mengambil aksi, tapi kadang ada memang waktu untuk kita mundur dan kita ngelihat apakah ini saat yang tepat, atau saat kita berpikir itu memang waktunya untuk kita berpikir, bukan waktunya kita untuk mengambil tindakan. Two of Wands, Seven of Cups, Three of Cups. So aku bisa bilang jika hal ini dipaksa bakal ada konflik antara kamu atau dia. Ini bisa ngarah ke pekerjaan juga, aku bisa ngelihat ya. So, sesuatu yang belum saatnya, aku ngelihat hanya bakal bikin dari yang energinya sedih bakal bikin mengecewakan, bikin sakit hati gitu. Queen of Air, The Mother, dan Desire. So ini energi seseorang yang memang menginginkan banget menginginkan sekali ada hasilnya sekarang, tapi aku bisa bilang nggak bisa. Kenapa? Seperti aku bilang tadi, ada pohon di situ, ada growth, sesuatu yang ditanam nggak bisa langsung 5 menit aja langsung kamu panen, butuh waktu, butuh proses,
dan proses itu memang gak mengenakan. Jika memang kamu fokus dengan proses itu, kamu bakal pusing, stres karena kena kapan sih ini bertumbuhnya, kapan. Tapi jika kamu fokusnya bukan dengan proses itu, tapi kamu bukan proses soal hasilnya ya, tapi kalau kamu fokus dengan diri kamu sendiri ya, tanpa memikirkan proses atau tahapan-tahapan apa, mungkin omongan kok gak belibet, sorry karena Mercury retrograde. Tapi apa yang aku maksud di sini adalah kita jangan berfokus sama hasil. Oke, kita harus berfokus dengan diri kita sendiri, apa yang kita bisa berikan dalam proses itu tadi. Ya, kalau udah kita fokus ke sana, nggak akan terasa kalau memang hal itu bakal menghasilkan. Dan kita juga nggak menyia-nyiakan waktu saat semua proses itu berlangsung. Four of Wands, Four of Pentacles, wow, Five of Pentacles, Five of Wands. So energinya di sini memang fiery ya, terlihat fiery banget. Dan Six of Pentacles, so aku bisa bilang adalah saat ini apa yang kamu paksakan bisa berujung konflik, atau memang konfliknya udah terjadi. So that's why kenapa kamu akhirnya mundur, takut akan ada konflik selanjutnya. So aku bisa bilang jangan, ini energi seseorang yang cukup memaksa keadaan. Jadi kalau memang bukan untuk saat ini, tolong jangan dipaksa, karena yang bakal kecewa diri kita sendiri. Oke, bakal sakit hati ya kita sendiri. So kita lihat klarifikasinya lagi. Death. Wow. Nine of Swords dan The Lovers. Memang hubungan ini mengarah ke percintaan banget ya. Ada Death, ada Nine of Swords dan The Lovers. So memang hubungan ini mengarah ke transformasi yang besar banget di dalam percintaan. So kenapa kamu overthinking? Karena itu tadi. Aku nggak menyalahkan jika kamu overthinking dan stres gitu ya, karena memang itu proses. Cuman jangan sampai kita tenggelam dalam proses itu ya. Dan aku bisa bilang kenapa menyakitkan ya, karena memang ada cinta dan sayang di sana, dan ada harapan di sana. So ini energi seseorang juga yang takut jika memang kedepannya nggak ada kesempatan untuk bersama. So that's why kenapa mau dipaksa saat ini juga terjadi, karena takut kehilangan, entah karena pernah kehilangan atau memang takut kehilangan gitu ya. Dan di bottom of the day ada Four of Swords. So kamu mungkin berurusan dengan seseorang yang traumatis di sini ya, seseorang yang memang memiliki trauma yang cukup mendalam. Jadi itu bakal berat, cukup berat ya, apalagi kalau orang yang trauma ini belum benar-benar healing, belum benar-benar ngerasain atau ngambil dari semua pelajaran yang harus diambil dari hubungan ini. So bakal begini terus jadinya. Hingga kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Grounding, sih, 3 lagi muncul. The stillness, dan ada innocent childhood. Dan di bottom of the deck ada Green Man atau sinergi. So, apa yang semesta atau Tuhan pesankan untuk kamu ya saat ini, memang kamu harus grounding.
benar-benar pasrah dengan apapun yang harus terjadi. Dan you know what, stillness tuh kayak rasa kamu being dalam artian kamu menerima apa yang udah terjadi, ya udah, tapi kamu tetap berusaha sebaik-baiknya untuk diri kamu tanpa ada harapan di sana, tanpa ada keinginan untuk mengontrol ataupun memaksa. Seperti saat kamu ngelihat danau ini tenang banget, nggak ada yang bergejolak, nggak ada yang gimana-gimana, that's stillness. Itu adalah kondisi atau keadaan stillness, innocence. Dan aku bisa bilang memang ini hubungan past life ya. Kalian berdua memang punya unfinished business from the past life, so that's why kalian bertemu lagi di hubungan ini. Memang ada pelajaran yang besar di sini terkait dengan percintaan. Semakin kamu sadari akan hal itu, harus kamu sadari juga, bukan berarti dengan kamu harus bersama dia itu udah selesai urusannya, no. Tapi ada pelajaran di sana, itu yang harus kamu ambil. Dan memang itu yang kita nggak sadari. Terkadang kita harus ngambil pelajaran, bukan ngambil keputusan sendiri dengan ngerasa ya dia memang harus sama aku karena kita punya unfinished business. No, bukan kayak gitu. Itu persepsi yang salah, karena dengan tanda kamu berpikir seperti itu ada keegoisan di sana, ada harapan, ada rasa ingin mengontrol keadaan dan mengontrol semesta, yang ada ujung-ujungnya buat sakit sendiri. Dan kamu bisa menyalahkan semesta jadinya nanti kalau memang gak bersama. Padahal pelajarannya bukan dalam hal kalian bersama, tapi dalam hubungan itu. Dalam artian pelajaran apa sih yang harus kita ambil. So mungkin bagi kalian yang gak mengerti bakal marah, kecewa dengan apa yang aku bilang, so that's okay, gak apa-apa. Karena aku yakin 1-2 orang dari kalian yang mendengar ini bakal mengerti dan paham. Dan ya well, aku rasa seperti itu. Dan kalau kamu ingin counseling atau personal reading, silahkan cari aku di email atau Instagram di bawah sini ya, ada Twitter juga. I hope you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaikku untuk kalian semua di luar sana. Bye.